Beli Bitcoin, Ethereum, altcoin lainnya, atau meme coin ini. Tapi apa kripto ini bisa diuangkan? Atau ini sekedar sensasi? Jangan khawatir kriptosias, di video ini kita buatkan ringkasan tutorial singkat dan padat untuk kalian yang masih bingung atau baru di ruang kripto. Jadi ayo cepat merapat karena kita akan bahas cara kerjanya kripto, cara menghindari jebakan, dan cara tidak ketinggalan project 100x berikutnya sama-sama di Crypto Discover. Istilah mata uang kripto agak menyesatkan. Sebagian besar mata uang ini sama sekali bukan mata uang. Sebaliknya, anggap saja mata uang ini seperti saham digital, aset yang bisa kita miliki, diperdagangkan, dan spekulasi. Tapi inilah yang menarik. Tidak seperti saham, kripto tidak memerlukan perusahaan di baliknya. Mata uang ini didukung kode program dan diamankan jaringan yang terdesentralisasi. Tidak ada CEO, tidak ada rapat dewan, hanya blockchain dan matematika. Bayangkan saham di zaman dulu, kertas fisik dengan nomor seri unik. Perusahaan akan menyimpan daftar siapa yang memiliki apa. Seiring berjalannya waktu, mata uang ini jadi digital. Sekarang mata uang ini hanya berupa database yang melacak kepemilikan. Tidak ada catatan fisik, hanya nomor kita di samping nomor. Kripto mengambil langkah berikutnya. Tidak hanya satu perusahaan yang mengelola daftar, tapi seluruh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia memverifikasi siapa yang memiliki apa. Jaringan ini diberi insentif dengan biaya dan koin yang baru dicetak. Sementara buku besar alias ledger di saham adalah yang disebut blockchain, database bersama yang tidak bisa diedit yang menyimpan semua transaksi yang pernah dilakukan. Kita bahkan tidak perlu memberikan nama asli kita untuk menggunakannya. Kalau mau, kita bisa menyimpan kripto di dompet penyimpanan sendiri tanpa mengungkapkan identitas kita yang sangat ampuh dan juga bisa jadi beresiko, tergantung cara kita menggunakannya. Disinilah semuanya jadi menarik, ya. Dalam keuangan tradisional, aset kita secara teknis bisa dibekukan atau diambil. Rekening bank, stockbroker, mereka yang memegang kendali. Namun dalam kripto, kalau kita menyimpan sendiri, artinya kita mengendalikan kunci pribadi sendiri. Tidak seorang pun bisa menyentuh dana kita. Bukan pemerintah, bukan bank, bahkan pengembang proyek tersebut. Karena itu ada pepatah di ruang kripto. Bukan kunci kalian, bukan koin kalian. Jadi apa sebenarnya yang kita beli waktu kita beli kripto? Kita membeli bagian dari jaringan terdesentralisasi. Jaringan yang tidak dikendalikan siapapun, tetapi dijalankan semua orang. Dan yang kita beli itu dibagi jadi dua kategori. Dua kategori utamanya adalah koin dan token. Koin bekerja seperti listrik yang menggerakkan blockchain tersebut. Koin ini native dan berawal dari chain dan diperlukan untuk menggunakan chain tersebut. Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana Sol, semuanya adalah koin. Sementara token dibangun di atas blockchain. Anggap saja aplikasi yang berjalan di sistem operasional. Token seringkali mewakili akses ke layanan, hak tata kelola, atau bahkan sekedar meme. Dalam kasus meme coin, proses untuk meluncurkan koin sangat teknis dan mahal. Sementara meluncurkan token, ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Itulah kenapa kita hanya memiliki beberapa koin berharga, tapi jutaan dalam jumlah token. Dan sebagian besar token ini seringkali tidak memiliki guna atau nilai. Tapi menariknya, di ruang kripto bahkan token yang tidak berguna pun bisa melonjak harganya yang kadang-kali membuat orang jadi menghasilkan uang. Tapi tentunya itu dengan resiko yang besar juga. Tapi kok bisa? Jawabannya, naratif. Dalam kripto, narasi adalah segalanya. Para investor mengikuti narasi yang mudah dipahami dan terdengar menjanjikan, mau teknologi sah atau tidak. Berikut beberapa narasi yang sudah kita lihat sebelumnya. Bitcoin, emas digital. Ethereum, internet terdesentralisasi. Filecoin, Google Drive terdesentralisasi. PP, keajaiban meme yang didukung Trump. Melihat narasi tersebut, kita bisa melihat semacam pola tertentu. Kalau orang percaya pada sebuah narasi, mereka akan membeli token tersebut. Dan kalau cukup banyak orang yang membelinya, harga token tersebut akan naik. Berikutnya kita perlu membahas hierarki cara kerja dunia kripto. Di atas ada koin versus token, sementara di bawahnya kripto niche. DeFi, GameFi, AI, SocialFi, aset dunia nyata, dan lain-lain dengan narasi mereka sendiri yang membuat niche tersebut jadi populer. Setiap pasar bullish kita melihat sorotan beralih dari satu niche ke niche lain. Di satu kuartal mungkin meme coin dan berikutnya token AI. Yang paling banyak naik biasanya yang memiliki narasi paling jelas. Dan disinilah para investor berpengalaman memimpin di pasar. Mereka tidak hanya mengejar tren yang sedang ada, tapi mereka coba memprediksi tren berikutnya. Karena ini yang berpotensi untuk memberikan keuntungan 100x. Jadi bagaimana mereka menemukan peluang 100x ini? Pertama, memilih niche pasar yang kalian yakini. Contohnya, GameFi. Kemudian masuk ke website seperti CoinGecko atau CoinMarketCap dan cari proyek GameFi. Mulailah mencari token dengan narasi yang kuat dan sederhana, harga yang rendah, kapitalisasi pasar yang kecil yaitu di bawah 100 juta dolar, sebagian besar pasukan sudah beredar dan sudah terdaftar di bursa utama atau berpotensi didaftarkan. Pastikan kalian menghindari token dengan tim yang menunggu untuk menipu para investor. Kita perlu fokus pada aksesibilitas, valuasi yang rendah, dan kasus penggunaan yang jelas. Tips tambahan kriptosias, kalau bursa utama berinvestasi dalam suatu proyek, kemungkinan besar proyek tersebut akan didaftarkan dan harganya berpotensi meningkat. Dan satu hal lagi, banyak yang menyimpan kripto mereka di bursa dan ini pun memiliki resiko. Kejadian seperti peretasan, kebangkrutan, penarikan yang dibekukan bisa terjadi pada bursa apapun. Ada baiknya menggunakan dompet kita sendiri dan pastikan untuk mencoba dengan jumlah kecil terlebih dulu saat berinvestasi di sebuah proyek baru. Dan berikut adalah tip yang paling penting kriptosias. Jangan FOMO. Waktu pasar bullish
bubble sudah tiba, kita akan melihat berbagai koin dan token melonjak sementara koin yang kita pegang mungkin stagnan. Jangan pindah hanya karena yang lain sedang naik. Kalau kita sudah melakukan riset dan narasinya masuk akal, kadang ada baiknya mempertahankan posisi. Ingat, kalau kalian dengar tentang token-token tertentu yang sedang trending, artinya token ini sudah dibeli banyak orang. Dan kalau kita melewatkan siklus ini, jangan khawatir dan terburu-buru gitu sih. Kripto berjalan dalam wave 4 tahun. Pasar bearish berikutnya adalah waktu untuk mengakumulasi dengan tenang. Lakukanlah riset mendalam dan memposisikan diri kita di depan narasi besar berikutnya. Dan yang penting, pastikan kalian selalu mendapatkan informasi terupdate seputar narasi dan project berikutnya. Dan karena itu, pastikan kalian subscribe dan follow channel kita di Crypto Discover. Linknya semua ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Jangan lupa untuk like videonya dan sampai ketemu di video berikutnya. Jam Cryptocious!